Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurati Frihatiningrum dari Prodi PAI Stayenu Purworejo. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang hak asasi manusia dalam Islam. Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Dalam Al-Quran, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di samping mengajarkan hubungannya dengan Sang Pencipta, juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia. Dalam hubungan dengan HAM, dari ajaran pokok tentang hablum minallah dan hablum minannas muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide peri kemakhlukan. Ide peri kemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide peri kemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Berdasarkan pentingnya tingkatan, Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia, yaitu A. Hak dasar. Sesuatu yang dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati. B. Hak sekunder, yakni hak-hak bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak elementer. Misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Yang C. Hak tahsini, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap Islam yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo. Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada 2 ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah salah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, dan hubungan antar komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip. Pertama, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajatnya. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya yang dalam perspektif Islam disebut dengan nilai ketakwaan. Apalagi manusia diciptakan untuk mempresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi. Sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia. Meminjam adigium kaum sufi, hanya orang yang mampu berjalan di tanah datar yang bakal mampu mendaki bukit. Namun justru ibarat orang yang mampu berlari di tanah datar tapi belum tentu tertarik untuk mendaki bukit. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang telah terpenuhi kehidupan lahiriahnya. Belum tentu ia tertarik meningkatkan diri ke dataran kehidupan yang lebih tinggi. Mungkin ia sudah puas hanya berlari-lari dan berputar-putar di tanah datar, maka tidak sedikit orang yang memandang pemenuhan kehidupan lahiri sebagai tujuan akhir dan menandai titik ujung cita-cita hidupnya. Mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah yang pertama, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Yang kedua, perlindungan atas kebebasan pribadi.
Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar, kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Yang ketiga, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu diwajibkan zakat kepada umat Islam, salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bahas tentang hak asasi manusia dalam Islam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.